Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Mahoka Koko no Retosei volume ke-29, chapter pertama. Ketegangan antara Jepang dan NSU saat ini sudah mulai berkurang. Armada NSU mulai meninggalkan wilayah Laut Jepang, walaupun perjanjian gencatan senjata belum dibuat antara keduanya. Letnan Kolonel Kazama dari Batalion 101 dipanggil oleh atasannya, yaitu Letnan Jenderal Saeki. Jenderal Saeki memberitahu Kazama jika Lu Ganghu sudah berhasil ditangani. Kazama yang mendengar itu langsung bertanya, apakah Lu Ganghu sudah tertangkap atau belum? Di sini Kazama belum mengetahui kalau Lu Ganghu ternyata sudah terbunuh. Jenderal Saeki memberitahu Kazama jika Lu Ganghu sudah terbunuh. Dan yang berhasil membunuh Lu Ganghu adalah Letnan Chiba Naotsugu. Kazama yang mengetahui tentang fakta ini sangat tertarik dengan Chiba Naotsugu, karena bagi Kazama, Chiba Naotsugu yang mampu membunuh Lu Ganghu sangat pantas untuk menyandang nama pertarung jarak dekat terkuat di dunia. Dan Kazama mulai berpikir untuk membuat Naotsugu bergabung di batalionnya. Tapi Jenderal Saeki tidak peduli dengan apa yang sedang dipikirkan oleh Kazama. Saeki berbicara kepada Kazama bahwa dia sangat bersyukur karena sabotase telah berhasil digagalkan. Sebenarnya Saeki dan Kazama sudah mendapatkan informasi sabotase ini dari Fujibayashi Kyoko. Kyoko memiliki kemampuan pertasan yang sangat luar biasa. Kyoko berhasil mendapatkan informasi tentang rencana Chen Xiangsan untuk melakukan sabotase dan membunuh penyihir kelas strategis dari negara aliansi Asia Raya, yaitu Liu Lili. Tapi saat itu, Jenderal Saeki tidak mengizinkan Kazama untuk mengirimkan pasukannya dan melarang membagikan semua informasi itu kepada pihak lain. Tentu saja Kazama bertanya kepada Saeki pada saat itu, kenapa dia tidak diperbolehkan untuk terlibat. Saeki menjelaskan kepada Kazama tentang alasannya untuk tidak membiarkan batalionnya terlibat. Saeki berencana memanfaatkan Lu Ganghu untuk membunuh Liu Lili. Karena bagi Saeki, Liu Lili adalah akar dari semua masalah ini. Jika Liu Lili mati, maka NSU pasti akan kehilangan alasan untuk menyerang Jepang. Dan juga kematian Liu Lili akan membuat Jepang menjadi aman. Karena Liu Lili masihlah sebuah ancaman jika suatu saat nanti dia kembali ke negaranya dan menggunakan sihir kelas strategisnya yaitu Thunderclap Tower untuk menyerang Jepang, maka Jepang akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dan ada alasan lainnya yang Saeki beritahukan. Jika rencana pembunuhan Liu Lili ini berhasil, maka Ichijo Masaki dari Ten Master Clan yang menjaga Liu Lili akan banyak mendapatkan kritikan karena tidak mampu melindungi Liu Lili. Itu akan membuat Ten Master Clan mendapat kritikan yang sangat besar. Saeki sangat membenci Ten Master Clan. Kazama sebagai bawahannya hanya bisa mengikuti perintah dari Saeki, apapun alasannya. Tapi sayangnya, semua rencana Saeki untuk memanfaatkan Lu Ganghu semuanya telah gagal. Saeki salah perhitungan. Dia tidak mengira bahwa Chiba Naotsugu ada juga di sana. Saeki mengira bahwa harusnya Naotsugu dan pasukannya sedang dalam tugas penangkapan Kudo Minoru di Lautan Pohon. Dan ada laporan jika bahwa Kudo Minoru sudah melarikan diri dari sana. Kazama langsung menawarkan diri untuk berpartisipasi dalam pencarian dan penangkapan Kudo Minoru. Karena dia yakin Minoru masih ada di dalam hutan itu. Alasan Kazama ingin membantu adalah karena kemampuan Kazama sangat cocok untuk melakukan penyerangan dan pencarian di hutan-hutan.
sebagai pengguna dari sihir Tengu-jutsu yang memiliki efisiensi tertinggi di dalam hutan pegunungan. Tapi Saeki sangat menentang usulan dari Kazama. Dia menolak mentah-mentah rencana itu. Saeki bilang bahwa itu bukan tanggung jawab dari Batalion 101. Dan Saeki juga memiliki alasan tentang ini. Dia memberitahukan Kazama bahwa tujuannya adalah membuat Tatsuya menjadi sibuk. Dengan membiarkan Minoru terus bebas, maka Tatsuya hanya akan fokus kepada Minoru dan tidak bisa melakukan tindakan selain dari itu. Jenderal Saeki sudah mendapatkan banyak informasi dari keluarga Mitsuya dari Ten Master Clan. Keluarga Mitsuya mengkhianati Tatsuya dan membocorkan rencana Tatsuya untuk menyerang penjara Midway milik USNA. Jenderal Saeki yang mengetahui itu tentu tidak akan membiarkan Tatsuya. Saeki sadar bahwa Tatsuya tidak bisa dihentikan hanya dengan perundingan dengan kata-kata. Jadi Saeki berencana untuk membuat Tatsuya sibuk dengan Minoru dan tidak akan bisa melanjutkan rencana untuk menyerang penjara Midway. Kazama juga akhirnya setuju dengan usulan itu dan tidak akan melakukan tindakan apapun untuk membantu Tatsuya. Di tempat lain, komandan pasukan Horsehead yang ditugaskan oleh USNA untuk membunuh Shiba Tatsuya, yaitu Alwan, dia mengirimkan sebuah email ke Komandan Stars, Paul Walker, untuk meminta instruksi selanjutnya. Sebelumnya, Alwan sudah memberitahu Walker tentang keberadaan Lina dan memutuskan untuk memberitahu Walker apakah rencana pembunuhan Tatsuya akan berubah karena keberadaan Lina. Tidak lama mereka mendapatkan balasan dari Walker. Komandan Horsehead, yaitu Alwan, membacakan isi pesan itu ke semua bawahannya. Isi pesan itu berisi bahwa rencana tidak akan berubah dan menyuruh mereka untuk mengabaikan Lina. Para pasukan Horsehead mengerti dan akan mematuhi semua perintah yang telah diberikan. Horsehead memiliki rencana untuk menangkap Tatsuya dengan menggunakan Sandra. Mereka berencana menangkap teman-teman Tatsuya. Komandan Alwan menyadari untuk tidak meremehkan Tatsuya, karena Tatsuya keturunan dari Yosuba yang memiliki gelar tak tersentuh. Jadi Alwan memutuskan untuk tidak gegabah dalam membuat rencana. Keesokan harinya, Miyuki dan Lina berangkat ke sekolah seperti biasanya, dan Tatsuya masih memutuskan untuk tidak bersekolah. Tatsuya memutuskan untuk fokus ke penelitiannya tentang sihir parade dan sihir Sekirei Hachijin yang sudah dia terima dari Kyoko untuk dapat menemukan cara mengatasi kedua sihir itu yang digunakan Minoru untuk menyusun penghalangnya. Tatsuya sudah menghabiskan banyak waktu dalam menganalisa sihir parade Kudo Minoru. Tatsuya menemukan bahwa banyak sekali perbedaan dengan sihir parade milik Lina. Dan Tatsuya memutuskan untuk mencoba menggunakan metode lain untuk menganalisis sihir parade Minoru. Di tempat lain, Minoru juga sudah bangun dan langsung memeriksa penghalang sihirnya. Sebelumnya Minoru telah gagal memanfaatkan Lu Ganghu yang mengamuk untuk memberinya waktu untuk kabur. Minoru yakin bahwa tidak akan lama lagi Tatsuya akan berhasil menemukan tempat persembunyiannya. Untungnya saat itu Raimon menghubungi Minoru dan menawarkannya bantuan untuk kabur dari sana. Minoru sangat bersyukur, tapi dia merasa bingung karena dia belum bertanya kepada Minami apakah Minami setuju untuk ikut atau tidak. Minoru sebelumnya berkata kepada Minami bahwa dia tidak akan memaksanya. Jika Minami tidak setuju dan menginginkan kembali, maka Minoru akan mengembalikannya kepada Tatsuya. Minoru akhirnya memutuskan untuk memperkuat pertahanannya dengan menggunakan sihir parade dan Kimon Tonko. Sihir Kimon Tonko adalah sihir yang menggagalkan pandangan, tapi Minoru menyadari jika Tatsuya juga sudah menyelidiki tentang sihir ini. Tapi Minoru tidak peduli dan tetap melakukannya. Di tempat lainnya, pasukan pertahanan nasional membuat sebuah pertemuan. Di pertemuan itu membahas tentang masuknya para penyusup dari USNA.
Informasi itu didapat dari divisi nomor 10 pasukan pertahanan yang bekerja sama dengan keluarga bernomor 10 dari 18 rumah asisten, yaitu keluarga Tooyama. Dari informasi itu dikatakan bahwa pasukan penyusup itu berhasil masuk karena memanfaatkan keadaan yang tidak stabil dari ketegangan antara pasukan NSU dan Jepang. Di pertemuan itu juga dibahas bahwa penyusup itu berjumlah 10 orang dan mereka berhasil diidentifikasi bahwa mereka adalah kelompok Horsehead, kelompok dengan spesialisasi pembunuhan. Inukai sebagai wakil dari divisi ke-10 mengatakan kemungkinan tujuan dari Horsehead adalah pembunuhan Shiba Tatsuya. Semua orang di pertemuan itu menjadi sangat kaget dan bertanya kepada pasukan pertahanan, yaitu Onda, tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Onda menjawab bahwa Shiba Tatsuya adalah sumber daya yang sangat penting untuk negara. Bahkan jika Shiba Tatsuya tidak bisa mematuhi pasukan pertahanan, mereka masih bisa mungkin untuk membuat kesepakatan dengan Tatsuya. Tatsuya juga sudah dikenal oleh banyak masyarakat sebagai pencipta sihir kelas strategis yang baru-baru ini dibuat. Jika Tatsuya dibunuh, maka pemerintah akan mendapatkan banyak kritik dari masyarakat. Dan Inukai juga menyetujui pendapat itu, bahwa pembunuhan Shiba Tatsuya harus dicegah. Akhirnya Onda memerintahkan Inukai untuk memberikan tugas ini ke Sersan Tooyama dan memberikan kesempatan kepada Tooyama untuk mendapatkan kembali kehormatannya setelah dia gagal dalam tugas dalam perseteruannya dengan keluarga Yasuba. Di sekolah SMA pertama, Miyuki dan Lina masuk ke ruang OSIS. Di sana mereka bertemu dengan Izumi. Selain Izumi, di sana juga ada Mitsuya Shina. Miyuki langsung menyapa Shina yang terlihat sangat gugup. Shina ragu-ragu menjawab pertanyaan dari Miyuki. Shina bilang dengan ragu-ragu bahwa ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan Miyuki. Semua orang yang ada di ruangan itu menyadari jika itu pembicaraan hanya untuk Miyuki, jadi yang lainnya memutuskan untuk keluar dari ruangan. Dan tinggallah Miyuki dan Shina saja di dalam ruangan itu. Miyuki menyuruh Shina untuk duduk dan meminta Pixie untuk menyiapkan teh, dan Shina mulai meminumnya. Shina langsung memulai pembicaraan. Shina memberitahukan kepada Miyuki bahwa ini tentang ayah dan kakaknya. Dia memberitahukan Miyuki jika ayah dan kakaknya akan membocorkan rencana Tatsuya untuk menyerang penjara Midway kepada pasukan pertahanan. Miyuki tetap santai sambil mendengar pernyataan dari Shina. Shina juga memberitahu Miyuki jika kakaknya sudah memberitahu Mayor Kazama dan Jenderal Saeki tentang masalah ini. Miyuki yang mendengar itu sedikit agak kaget. Miyuki tidak menyukai Letnan Kazama dan juga Jenderal Saeki yang memanfaatkan kekuatan Tatsuya demi kepentingan militer. Miyuki tidak akan ragu untuk menyerang Batalion 101 jika Batalion 101 mencoba mengkhianati Tatsuya. Tapi Miyuki berpikir untuk memberitahukan Tatsuya tentang hal ini. Miyuki pun berterima kasih dengan Shina atas informasinya, dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Di tempat lain, Kyoko sudah mulai masuk kerja di Batalion 101 setelah libur kemarin untuk bertemu dengan Tatsuya. Kyoko mulai melaporkan hasil dari pertemuannya kepada Kazama. Dia memberitahukan bahwa kepala keluarga Fujibayashi dan Kudo bersedia bekerja sama dengan Tatsuya. Setelah melaporkan itu, Kyoko kembali ke tempat duduknya. Kyoko memperhatikan Kazama dan dia merasa curiga. Dia curiga Kazama sedang merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, Tatsuya masih melakukan penelitian tentang cara menghancurkan sihir parade dan Sekirei Hachijin atau Ghost Walker. Namun, tiba-tiba Tatsuya merasakan sihir penghalang Minoru menjadi sangat lemah. Tatsuya menjadi bingung. Tatsuya berpikir bahwa seseorang sudah berhasil menembus penghalang itu tanpa menghancurkannya. Tatsuya masih bingung siapa yang berhasil menembus penghalangnya Minoru.
Tatsuya mencoba menebaknya karena banyaknya pihak lain yang juga berusaha menemukan Minoru. Tatsuya berasumsi bahwa keluarga Fujibayashi lah yang sudah menemukannya. Tapi ini masih belum pasti karena keluarga Fujibayashi sepakat untuk melakukannya di waktu yang sudah ditentukan. Tatsuya akhirnya memutuskan untuk mengamati keadaan terlebih dahulu dan mencari informasi siapa orang yang berhasil menembus penghalang Minoru. Tatsuya juga memutuskan untuk berhenti sejenak dari penelitiannya terhadap sihir, parade, dan Shikirei Hachijin. Di sisi lain, di tempat Minoru dan Minami sedang makan dan meminum teh dan menikmati kebersamaan mereka. Minoru memulai pembicaraan. Minoru memberitahu Minami bahwa dia akan pergi ke Yokosuka dan melarikan diri dari Jepang. Minami menjadi heran dengan pernyataan dari Minoru dan dia menjadi sangat bingung untuk memutuskan keputusannya. Minoru bilang bahwa dia tidak memaksa Minami untuk ikut dengannya. Jika Minami memutuskan untuk ikut, dia akan mengajak Minami. Tapi jika Minami tidak mau, maka Minoru akan pergi sendirian. Tapi sebelum Minami dapat menjawab itu, Minoru dikagetkan dengan kehadiran seseorang yang berhasil menembus penghalangnya tanpa menghancurkannya. Minami kaget karena dia mengenal orang itu. Orang itu adalah Yakumo. Yakumo berbicara kepada Minami bahwa pacarnya yaitu si Minoru tampaknya bingung. Minoru dan Minami terlihat tersipu. Yakumo akhirnya mengenalkan diri kepada Minoru bahwa dia adalah Kokonoe Yakumo, seorang pengguna ninjutsu. Dan Kudo Minoru juga mengenalkan dirinya kepada Kokonoe. Minoru bilang dia adalah Minoru, si parasit. Yakumo hanya mengangguk mendengar hal itu. Minoru menyadari bahwa rencananya untuk kabur dengan kapal perang USNA sudah diketahui oleh Yakumo. Minoru sadar bahwa Yakumo hampir sama kuatnya dengan kakeknya. Minoru bertanya dari mana Yakumo tahu semua rencananya. Yakumo menjawab bahwa itu semua adalah rahasia. Yakumo lalu berbicara kepada Minoru bahwa dia tidak peduli apakah Minoru dan Minami akan pergi dengan kapal dan keluar dari Jepang. Tapi jika itu benar, Yakumo akan meminta persyaratan kepada Minoru. Minoru bertanya kepada Yakumo tentang apa persyaratannya. Yakumo memberitahu Minoru persyaratannya untuk tidak memberikan sihir parade kepada siapapun di pihak luar dan mengingatkan Minoru agar sihir parade tidak dicuri. Jika Minoru menerima persyaratan ini, maka Yakumo tidak akan menghalangi pelarian dari Minoru. Akhirnya, Minoru pun setuju dengan persyaratan itu. Di tempat lain, Tatsuya sedang galau, memikirkan tentang suatu keanehan yang sedang terjadi. Tatsuya memikirkan tentang siapa yang telah berhasil menembus penghalang Minoru tanpa merusaknya. Tatsuya sangat khawatir bahwa orang yang berhasil menembus penghalang ini itu adalah orang yang akan membantu Minoru untuk kabur. Tatsuya menghubungi rumah utama Yosuba untuk mendapatkan informasi tentang hal ini, tapi belum ada jawaban. Akhirnya, Tatsuya memutuskan untuk melanjutkan penelitiannya. Sebelum sempat memulai penelitiannya kembali, Tatsuya mencoba untuk mencari informasi lagi dengan menggunakan elemental sight miliknya. Tatsuya sangat kaget karena dia mampu melihat rumah di mana Minoru dan Minami berada, yang sebelumnya rumah itu tertutup oleh penghalang parade dan Ghost Walker. Tatsuya kemudian berpikir apakah parade dan Ghost Walker Minoru sudah dihancurkan. Dan Tatsuya berpikir bahwa kali ini yang berhasil menerobos penghalang itu adalah orang lain, yang berbeda dengan orang yang sebelumnya yang telah berhasil melewati penghalang. Karena orang ini, dia menghancurkan sihir parade, bukan melewatinya. Sedangkan orang sebelumnya, dia melewati sihir parade tanpa menghancurkannya. Tatsuya cepat-cepat menelpon rumah utama untuk memberitahukan hal yang sangat genting ini kepada rumah utama. Sebelumnya Tatsuya
hanya mengirimkan pesan untuk meminta jawaban. Tapi karena ini hal yang sangat penting, Tatsuya memutuskan untuk langsung menelpon. Yang mengangkat telepon itu adalah pelayan Yasuba, yaitu Hyogo. Tatsuya langsung ke intinya. Tatsuya memberikan informasi kepada Hyogo untuk disampaikan kepada Maya. Tatsuya memberitahukannya bahwa penghalang Minoru sudah berhasil dihancurkan oleh seseorang, dan orang ini adalah orang yang berbeda dengan orang yang Tatsuya informasikan di pesan sebelumnya. Setelah Tatsuya menyampaikan laporannya, Tatsuya akhirnya memutuskan untuk langsung menuju ke tempat Minoru berada. Telepon pun akhirnya berakhir. Di tempat lainnya, setelah Yakumo pergi dari tempat itu, Minoru dan Minami masih di meja makan. Minoru memutuskan akan melarikan diri besok hari, walaupun dia saat ini masih syok karena kehadiran Yakumo yang berhasil menembus sihirnya tanpa merusaknya. Minoru berpikir bahwa Yakumo adalah seseorang yang sangat mengerikan. Jika saja Yakumo berpihak dengan Tatsuya, maka saat ini Minoru pasti sudah ditangkap. Untungnya, Yakumo hanya meminta persyaratan dan tidak akan mengganggu pelarian dari Minoru. Tiba-tiba Minoru merasakan jika penghalangnya sudah dihancurkan. Tapi kali ini, Minoru menyadari jika kali ini yang menembus penghalang bukanlah Yakumo, tapi orang lain. Minami yang mengetahui itu menjadi sangat khawatir. Tapi Minoru meyakinkan Minami. Minoru berkata, siapapun itu, Minoru akan melindungi Minami. Ternyata orang itu adalah ayahnya Minoru, yaitu Kudo Makoto. Di tempat lain, Tatsuya sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Minoru. Dia dihubungi oleh Hyogo. Hyogo sudah menyelidiki orang misterius itu yang berhasil merusak penghalang Minoru. Hyogo menghubungkan panggilannya kepada Fumiya. Fumiya langsung memberitahu Tatsuya bahwa ini ada hubungannya dengan keluarga Kudo. Fumiya menyampaikan kecurigaannya bahwa keluarga Kudo saat ini adalah orang yang membantu Minoru sampai saat ini. Tatsuya juga memiliki pemikiran yang sama, tapi Tatsuya berasumsi lain. Tatsuya berpikir jika memang Makoto berniat membantu Minoru saat ini, dia pasti tidak perlu menghancurkan penghalang. Tatsuya langsung menaikkan kecepatannya dan melesat menuju tempat Minoru. Di tempat Minoru berada, Makoto dan Minoru memulai pembicaraan. Minoru mengatakan bahwa dia sudah tahu jika kakaknya, yaitu Kudo Soshi, juga ada di sana, dan meminta Kudo Makoto untuk mengajaknya juga dalam pembicaraan ini. Saat Kudo Soshi juga telah bergabung dengan mereka, Minoru meminta Minami untuk meninggalkan mereka bertiga. Minami pun mengerti. Setelah mengantarkan teh kepada mereka bertiga, Minami meninggalkan ruangan itu. Makoto langsung bertanya kepada Minoru, apakah Minoru menjadi parasite demi Minami? Minoru langsung menjawab, itu semua adalah benar, bahwa Kudo Minoru menjadi parasite demi Minami. Minoru langsung menanyakan alasan yang sebenarnya, tujuan atas kedatangan Makoto menemui dirinya. Makoto langsung menawarkan kepada Minoru, apakah Minoru butuh bantuan. Minoru menjadi bingung. Makoto mengatakan bahwa Minoru dapat menggunakan Kudo Soshi sebagai umpan untuk memudahkan Minoru untuk kabur. Dan Makoto menawarkan juga untuk menggunakan koneksi luar negerinya untuk memudahkan Minoru keluar dari Jepang. Minoru sebenarnya sangat lega karena mendapatkan bantuan, tapi dia akhirnya menyadari tujuan sebenarnya dari ayahnya. Minoru menyadari jika ayahnya sebenarnya berniat untuk membuangnya. Kudo Makoto menjelaskan kepada Minoru bahwa lebih baik membiarkan Minoru pergi dari Jepang daripada Minoru ditangkap oleh Yasuba ataupun Jumonji serta Saingusa. Makoto tidak mau memberikan mahakarya terbaik dari keluarga Kudo ke keluarga lainnya, dan Makoto menggunakan Soshi sebagai umpan.
Minoru pun setuju untuk menerima bantuan dari Kudo Makoto untuk menggunakan Soshi sebagai umpan. Dan Minoru mengatakan bahwa dia juga sudah memiliki bantuan untuk keluar dari Jepang dan sudah menyiapkan rute pelarian. Makoto sebenarnya sudah tahu bahwa yang membantu Minoru adalah parasit dari pasukan USNA. Makoto bertanya apakah Minoru akan membawa Minami untuk ikut bersamanya. Minoru menjawab jika dia tidak akan memaksa Minami untuk ikut dengannya. Jika Minami mau, maka Minoru akan membawanya. Tapi jika tidak, maka Minoru akan berangkat sendirian. Minami saat ini setelah pergi dari ruangan itu, Minami ada di kamarnya. Minami duduk di kursinya dan sedang memikirkan sesuatu. Dia memikirkan apakah dia akan ikut Minoru atau tidak. Minami sangat bingung dan sangat merasakan gelisah. Ada keinginannya untuk kembali ke Miyuki, tapi keinginannya untuk bersama Minoru lebih jauh besar. Tiba-tiba, Minami merasakan kehadiran seseorang. Ternyata orang itu adalah Yakumo yang sudah berdiri di belakangnya. Yakumo sengaja mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh Minoru dan juga Makoto. Minami langsung menanyakan ke Yakumo apa tujuannya datang kembali ke sini. Yakumo menjawab jika dia mau memberitahu sesuatu kepada Minami. Yakumo memberitahu Minami jika Tatsuya sebenarnya juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk menyerang dan melepaskan beberapa penyihir dari penjara militer USNA di Pulau Midway. Minami kaget mendengar hal itu, karena Minami pikir walaupun itu Tatsuya, pasti dia akan kesulitan. Yakumo memberitahukan ke Minami bahwa untuk Tatsuya itu adalah hal yang sangat mudah. Tapi Tatsuya saat ini tampaknya masih ragu untuk melakukannya. Minami bertanya-tanya, apa tujuan sebenarnya dari Yakumo memberitahukan hal ini kepada dirinya. Yakumo langsung memberitahukan kepada Minami, ada kemungkinan kalau tujuan pelarian Minoru juga adalah ke Pulau Midway. Jika Minami mengikuti Minoru, tentu saja itu adalah hal yang sangat menguntungkan bagi Tatsuya. Dan Tatsuya tidak akan ragu untuk mengejarnya ke Pulau Midway. Karena Tatsuya juga ada tujuan ke Midway selain mengejar Minami, yaitu untuk menyelamatkan beberapa penyihir di penjara Midway. Jadi intinya di sini, Yakumo ngasih tahu ke Minami agar Minami bisa membantu Tatsuya nentuin keputusan untuk nyerang penjara Midway. Saat ini Yakumo masih belum tenang karena keinginan Tatsuya untuk nyerang Midway masih belum jelas. Karena dia fokus ngejar Minoru dan Minami. Tapi jika Minami ikut Minoru ke Pulau Midway, pasti jelas aja keinginan Tatsuya untuk nyerang dan ngebebasin penyihir di Pulau Midway pasti akan terjadi. Karena sekalian sembari nyelamatin Minami, Tatsuya pasti akan nyelamatin juga penyihir yang ditahan di Pulau Midway. Oh iya, penyihir yang ditahan di Pulau Midway yang mau diselamatin Tatsuya adalah Kanopus, wakil komandan Stars bawahan dari Lina. Dan Lina sendirilah yang meminta tolong kepada Tatsuya untuk nyelamatin si Kanopus. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian tonton di pembahasan volume sebelumnya. Minami akhirnya ngerti maksud dari Yakumo. Jika dia ikut Minoru ke Midway, dia akan ngebuat Tatsuya lebih mudah untuk ngejalanin tugasnya. Dan pasti Tatsuya nanti akan mudah mutusin untuk ke Midway atau enggak. Kalau Minami ikut Minoru, Tatsuya pasti mutusin akan ke Midway juga. Minami akhirnya membuat keputusan. Minami mutusin bahwa dia akan ikut dengan Minoru. Setelah pembicaraan Minoru dan Makoto selesai, Makoto pun akhirnya pulang. Minoru langsung menemui Minami. Dia menanyakan Minami apakah Minami akan ikut atau tidak. Minami bilang bahwa dia belum mutusin untuk jadi parasit atau kehilangan sihirnya dan jadi manusia biasa. Tapi Minami bilang dia akan ikut dengan Minoru. Oke guys, pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time di chapter selanjutnya. Bye bye.